Bola matanya ini itu hidup banget gitu, seolah-olah memang ada sesuatu di dalam dari tubuh manekin itu. Dan katanya ya, ada kesaksian juga orang di sana pernah melihat kalau bola mata dari manekin Lapas Jualita ini pernah bergerak sendiri. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Nah, untuk kalian-kalian nih yang suka banget yang namanya belanja, terutama kaum cewek-cewek, sering banget strolling around atau jalan-jalan cantik di kawasan perbelanjaan, pasti sering banget ngelihat yang namanya manekin atau boneka-boneka toko yang dipajang pada etalase toko. Manekin ini kan memang biasanya sengaja ditaruh di etalase untuk memajang pakaian yang akan dijual, sekaligus juga untuk menarik perhatian pembeli atau orang-orang yang lewat di depan toko tersebut. Karena memang pakaian yang dijual akan terlihat jauh lebih menarik kalau misalnya dipakaikan kepada manekin. Manekin ini kan memiliki tubuh layaknya model ya. Jadi kalau dipakein baju ya pasti bagus-bagus aja dan terlihat jauh lebih menarik ketimbang cuma digantung-gantung pakai pakai gantungan baju gitu. Manekin atau boneka toko sendiri memang diproduksi atau dibuat semirip mungkin, nyaris menyerupai tubuh dari manusia. Nah, karena bentuknya yang memang nyaris menyerupai manusia, ini banyak sekali atau adalah beberapa kisah yang terkait dengan manekin. Ini cenderung mistis ya, atau berbau-bau horor. Hal yang sama ini juga terjadi di sebuah toko baju pengantin atau toko bridal yang terletak di kota Chihuahua, Meksiko. Jadi di sana itu ada sebuah manekin atau boneka toko yang ditaruh di etalasenya untuk menarik para wisatawan yang lewat di depan tokonya. Kabarnya manekin atau boneka toko yang dipajang di sana itu bentuknya berbeda atau lain daripada manekin yang biasanya. Manekin tersebut ini memiliki wajah yang sangat cantik gitu ya, dan juga seolah-olah terlihat sangat hidup atau sangat real. Manekin ini memiliki kedua bola mata yang sangat besar berwarna coklat, kemudian juga bulu matanya itu lentik, hidungnya mancung, bibirnya mungil, dan juga kulitnya itu putih halus mempesona. Ya akhirnya wajar aja setiap kali ada orang atau wisatawan yang melewati di depan toko tersebut, ini nggak bisa kalau nggak nengok ke arah manekin tersebut berdiri. Kayak penasaran gitu, ini manekin atau orang atau apa sih? Kok kayaknya kayak beneran banget gitu, asli. Manekin ini kabarnya sudah dipajang di etalase toko bridal tersebut sejak kurang lebih 90 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 25 Maret tahun 1930. Dan di tahun 1930 tersebut, manekin ini memang sudah termasuk sebagai manekin dengan kualitas yang sangat bagus, kualitas super lah istilahnya ya. Namun di balik dari wujud manekin yang terlihat sangat real atau terlihat sangat hidup ini, ada sebuah kisah yang sangat menyedihkan. Konon dulunya ya, ini ceritanya ada seorang gadis cantik yang akan menikah. Namun di hari pernikahannya tersebut, dia itu meninggal dunia dan penyebab kematiannya adalah karena dia ini digigit oleh seekor laba-laba jenis black widow. Akhirnya gadis tersebut langsung meninggal dunia di hari yang sama, tepat pada hari pernikahannya. Ibunya yang sangat merasa kehilangan putrinya nan cantik tersebut ini kayak nggak rela gitu ya putrinya itu pergi mendahului dirinya. Akhirnya karena rasa sayangnya yang amat sangat dan juga rasa ketidakrelaannya ditinggal oleh putrinya, sang ibu ini akhirnya mengawetkan jasad dari putrinya tersebut dan kemudian dijadikan sebuah manekin atau boneka toko yang dipajang di etalase toko bridal miliknya. Manekin tersebut kemudian diberikan nama Lapas Jualita.
Rumor mengenai manekin yang terbuat dari jasad seorang gadis cantik ini kemudian beredar dan semakin merebak meluas di sekitar warga Chihuahua, Meksiko. Namun sang ibu yang bernama Pascuala Esparza ini membantah keras rumor atau gosip yang beredar itu. Dia meyakinkan bahwa manekin yang dia pajang di etalase tokonya memang betul-betul boneka. Jadi bukan merupakan jasad dari anak gadisnya yang kemudian dia awetkan. Tapi ya percuma deh kayaknya ya si Ibu Esparza ini berusaha meyakinkan warga, karena banyak dari warga sana ini udah terlanjur kayak percaya kalau maneken tersebut ini memang asli dari jasad putrinya Ibu Esparza yang udah meninggal dunia. Kenapa sampai sebegitu yakinnya ya warga sana kalau maneken itu bukan maneken yang biasa? Keyakinan tersebut dikuatkan oleh beberapa hal aneh yang tampak pada bagian tubuh dari manekin tersebut. Ini kalau misalnya kita lihat dari dekat ya, detailnya ini ada ciri-ciri yang sangat menimbulkan kecurigaan, yaitu di daerah bola matanya. Bola matanya ini itu hidup banget gitu, seolah-olah memang ada sesuatu di dalam dari tubuh manekin itu. Dan katanya ya ada kesaksian juga orang di sana pernah melihat kalau bola mata dari manekin La Pascualita ini pernah bergerak sendiri dan seolah-olah bisa mengawasi gerak-gerik orang yang ada di sekitarnya. Dua buah bola mata La Pascualita ini bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Selain di area kedua matanya, ada juga bagian tubuh lainnya yang janggal, yaitu di sekitar kedua tangannya La Pascualita. Nah, ini digambarkan kalau tangan dari La Pascualita ini sangat berbeda dari manekin pada umumnya. Kalau manekin atau boneka toko pada umumnya itu kan tangannya halus-halus aja gitu ya, mulus-mulus aja, nggak ada semacam garis tangan atau apapun itu sejenisnya. Nah, kalau La Pascualita ini ada beb, jadi ada garis-garis tangannya, ada kerut-kerutnya, kayak tangan manusia biasa gitu loh. Dan lagi ditambah ya, masa katanya di tangannya itu ada semacam rambut halus, bulu-bulu halus yang biasanya ada di tangan manusia. Kalau manekin kan kayaknya nggak ada ya. Jangankan rambut-rambut halus ya kan, kerutan aja nggak ada loh tangan di manekin itu, halus-halus aja, rata-rata aja. Aneh kan jadinya. Belum lagi ini ada kesaksian salah satu karyawan toko bernama Sonia Burciaga. Dirinya ini pernah nih katanya ya, suatu hari lagi ngerapiin gaun pengantin yang lagi digunakan oleh La Pascualita, kok tiba-tiba dia ngerasa hawanya nih nggak enak gitu ya, tiba-tiba merinding sampai keringet dingin katanya, terus langsung ngerasa kayak takut, seolah-olah tuh lagi ada sosok lain yang lagi mengawasi dia dan dia ngerasa nggak sendirian lah di situ. Dan ini pun dirasakan yang sama oleh para tamu atau pembeli yang juga pernah berkunjung ke toko bridal tersebut. Para tamu atau pembeli ini pada saat mereka sedang memilih-milih baju, katanya juga gitu, ngerasa lagi ada yang ngawasin. Terus juga mereka tuh bulu kuduknya langsung merinding, langsung ngerasa kayak takut, nggak nyaman, ya kayak gitulah pokoknya. Padahal para pembeli toko ini, mereka itu datang ke tokonya pas siang hari loh, nggak pas malam hari, tapi tetap ngerasa merinding aja, ngerasa nggak nyaman hawanya. Belum lagi ada cerita yang juga nggak kalah menyeramkan nih. Jadi pernah suatu hari, ini ada orang melihat ada seorang gadis tengah duduk sendirian di pinggir jalan. Nah, sang gadis ini duduk dengan kepala menunduk, kemudian dia menangis. Nah, orang ini kan ngerasa aneh ya, ngeliat malam-malam ada cewek duduk sendirian, udah gitu pakai baju pengantin. Nah, ini pengantin nyasar dari mana nih kok malam-malam sendirian kayak gitu? Mana pakai acara nangis pula? Akhirnya disamperin kan, ditanyain, siapa tahu emang lagi butuh pertolongan. Pas ditanya, cewek ini itu dia nggak ngejawab apa-apa. Terus pas ditanya yang kedua kali, dia baru dongak,
baru nengok ke atas gitu ya untuk ngelihat nih siapa nih yang barusan nanya gue. Tapi dia tetap nggak ngejawab. Dia cuma ngelihat dengan tatapan yang kosong dengan wajah yang sangat pucat. Dan kabarnya lagi nih ya, yang tambah bikin merinding adalah di hari atau di malam yang sama ditemukannya gadis berbaju pengantin duduk sendirian di pinggir jalan sambil nangis itu bertepatan dengan pada saat patung atau manekin dari lapas Cualita ini tidak sedang ditaruh atau dipajang di etalase toko. Aduh, ini ya nggak tahu lah ya, kebetulan aja atau emang rumor apa bener nggak tahu. Cuma memang ini ada beberapa kesaksian warga pernah melihat atau menyaksikan manekin dari lapas Cualita ini berpindah posisi. Sampai dengan sekarang ini masih banyak sekali spekulasi mistis terkait dengan keberadaan manekin lapas Cualita. Masih banyak orang percaya kalau manekin tersebut memang merupakan jasad dari gadis pengantin yang telah meninggal dunia yang merupakan anak gadis dari pemilik toko. Namun, nggak sedikit juga ini yang membantah rumor tersebut dan masih mengajukan argumen berdasarkan logika. Mereka mengatakan bahwa mustahil nih yang namanya manekin itu memang merupakan jasad dari lapas Cualita. Walaupun ini ada yang mengatakan bahwa memang jasad dari lapas Cualita waktu itu di tahun 30-an menggunakan teknologi yang canggih yang ada saat itu. Dan argumen dari beberapa warga yang tidak percaya tersebut ini pun diperkuat oleh seorang ahli pengurus jenazah dari Los Angeles bernama Kathleen Doughty. Kathleen menjelaskan kalau yang namanya proses pengawetan dari jasad manusia itu tidak semudah yang dibayangkan, akan melalui proses yang sangat panjang dan juga itu harus berulang. Terlebih lagi yang namanya jasad manusia ya kalau udah meninggal itu pasti akan mengalami proses pembusukan. Ya kan? Jadi nggak bisa yang namanya pengawetan cuma dilakukan satu kali terus selesai. Ada yang bertanya kepada Kathleen, apakah mungkin lapas Cualita merupakan mayat yang diawetkan secara sempurna seperti mungkin misalnya Vladimir Lenin? Dan jawabannya adalah tidak. Kathleen lebih lanjut menjelaskan bahwa tidak mungkin ada mayat yang sudah diawetkan sekalipun bisa benar-benar utuh dalam jangka waktu lama. Jenazah dari Vladimir Lenin saja membutuhkan dedikasi dari tim profesional untuk secara rutin menjaganya. Dan bahkan dengan segala perawatan itu saja, jenazah dari Lenin masih bisa rusak oleh jamur dan perlu diganti di beberapa bagian. Kisah dari lapas Cualita ini ternyata merupakan sebuah urban legend yang berasal dari kota Chihuahua, Meksiko. Namun legenda ini sendiri tidak bisa dipungkiri menjadi daya tarik untuk para wisatawan, mau itu wisatawan lokal ataupun wisatawan asing. Dan saat ini kepemilikan dari toko La Popular yang merupakan toko bridal tempat lapas Cualita tersebut dipajang telah berpindah tangan kepada pemilik barunya, yaitu yang bernama Mario Gonzalez. Namun setelah pindah kepemilikan, eksistensi dari lapas Cualita ini tetap dipertahankan oleh pemilik toko. Jadi nggak kemana-mana nih manekinnya, tetap dipajang di toko bridal tersebut. Dan juga tiap 2 kali dalam seminggu, ini gaun pengantin dari lapas Cualita selalu diganti dengan yang baru. Dan juga pemilik toko serta beberapa karyawan toko ini suka menaruh bunga serta menyalakan lilin untuk mengenang jasad dari lapas Cualita. Karena mereka ini adalah sedikit orang dari beberapa yang masih meyakini kalau lapas Cualita tersebut memang jasad asli dari gadis pengantin yang telah meninggal dunia dan diawetkan oleh ibunya itu. Nah, kalau kalian gimana nih? Lebih percaya yang mana? Apakah memang betul lapas Cualita tersebut adalah gadis pengantin yang telah diawetkan atau memang hanya manekin biasa? Tulis komentarnya di bawah ya. Oke babe, itu tadi vlog singkat mengenai kisah dari manekin lapas Cualita yang berada di kota Chihuahua, Meksiko. Mudah-mudahan video ini dapat menghibur kalian semua ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Terus dukung channelnya dengan klik like-nya, kemudian komen-komen, di-share yang banyak, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye now!